Pengertian layanan bimbingan dan konseling. Menurut pandangan kita, layanan adalah suatu tindakan sukarela dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan hanya sekedar membantu atau adanya permintaan kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Maka dari itu, layanan atau pelayanan itu sendiri secara umum menurut Purwadarminta adalah menyediakan segala apa yang dibutuhkan orang lain. Jadi, konseling adalah sebuah bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah hidup dan kehidupannya yang dihadapi klien dengan cara wawancara atau dengan cara yang disesuaikan dengan keberadaan lingkungannya. Perlu diperhatikan kepada semua konselor bahwa keputusan akhir dari sebuah proses konseling diserahkan kepada klien, bukan 16 Prayatno dan Elman Anti. Dasar-dasar bimbingan dan konseling. Sebaiknya konselor yang mengambil keputusan pemecahan masalahnya. Dari pengertian layanan bimbingan dan konseling, dalam pelayanan yang diberikan oleh konselor berupa bantuan atau pertolongan serta pengarahan kepada individu atau kelompok individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan di dalam hidupnya. Maka di dalam pengertian bimbingan dan konseling merupakan bantuan atau pertolongan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan. Tujuan layanan bimbingan dan konseling. Tujuan pelayanan dasar bimbingan ini bertujuan untuk membantu semua peserta didik agar memperoleh perkembangan yang normal, memiliki mental yang sehat, dan memperoleh dasar keterampilan hidupnya, atau dengan kata lain membantu peserta didik agar mereka dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya. Dengan demikian, melalui pelayanan dasar bimbingan ini, peserta didik akan terbentuk dalam mengembangkan perilaku efektif dan keterampilan-keterampilan dasar untuk kehidupannya yang mengacu kepada tugas-tugas perkembangan peserta didik. Fungsi layanan bimbingan konseling. 1. Fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungan, seperti lingkungan pendidikan, pekerjaan, dan norma-norma agama. Berdasarkan pemahaman ini, konseli diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan dirinya dengan secara dinamis dan konstruktif. 2. Fungsi fasilitas, memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseli. 3. Fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. 4. Fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri di gilid kepribadian lainnya. Dalam melaksanakan fungsi ini, konselor perlu kerjasama dengan pendidikan lainnya di dalam maupun di luar lembaga pendidikan. 5. Fungsi adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah, dan staf konselor dan tutor untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli. Dengan menggunakan informasi yang memadai mengenai memperlakukan konseli secara tepat, baik dalam memilih dan menyusun materi, memilih metode dan proses pembelajaran maupun menyusun materi, memilih metode dan proses pembelajaran maupun menyusun bahan belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatan konseli.
6. Fungsi pencegahan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh konseling. 7. Fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseling sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. 8. Fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseling yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek sosial pribadi, belajar, dan karir. 9. Fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseling supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercapai dalam dirinya. 10. Fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih produktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan konseling. Materi selanjutnya yaitu asas. Asas layanan BK meliputi 1. Asas kerahasiaan. Guru pembimbing berkewajiban melakukan asas kerahasiaan ini, yang artinya tidak diperbolehkan menyebar data dan keterangan klien kepada orang lain. Yang kedua, asas kesukarelaan. Asas yang berarti sukarela atau tidak dengan paksaan, jadi murni ingin mengikuti bimbingan dan konseling tersebut. Yang ketiga, asas keterbukaan. Dalam asas ini, guru pembimbing berkewajiban terbuka dan tidak pura-pura. Begitu juga dengan klien yang juga harus terbuka sehingga guru atau konselor memahami masalah yang dialami klien dan dapat memberi solusi. Yang keempat, asas kegiatan. Asas bimbingan konseling ini yaitu klien sebagai sasaran layanan bimbingan dan klien harus bisa aktif saat diberi layanan. Yang kelima, asas kemandirian. Asas yang menunjukkan pada tujuan umum BK, yaitu klien diharapkan menjadi individu yang mandiri. Asas kekinian. Asas yang dibahas adalah masa sekarang. Yang ketujuh, asas kedinamisan. Asas ini menghendaki layanan sasaran selalu bergerak maju. Yang kedelapan, asas keterpaduan. Asas ini menghendaki agar layanan baik pembimbing atau klien saling menunjang harmonis terpadu. Yang kesembilan, asas kenormatifan. Asas ini yaitu kegiatan bimbingan berdasarkan norma-norma. Yang ke-10, asas keahlian. Yang melaksanakan kegiatan BK harus benar-benar ahli. Yang ke-11, asas alih tangan kasus. Menghendaki pihak-pihak yang tidak mampu secara tepat dan tuntas dapat mengalih tangan kepada pihak lain. Yang ke-12 atau yang terakhir, asas Tudwuri Handayani menunjukkan bahwa suasana umum yang hendaknya tercapai antara pembimbing dan terbimbing. Dari selanjutnya yaitu prinsip. Prinsip layanan BK terdapat beberapa prinsip dasar yang dipandang sebagai landasan bagi pelayanan bimbingan dan konseling. Prinsip-prinsip itu diantaranya 1. Bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua klien. Prinsip ini memiliki arti bimbingan diberikan kepada semua klien. Bimbingan dan konseling lebih diutamakan menggunakan teknik kelompok daripada perseorangan. 2. Bimbingan dan konseling sebagai proses individuasi. Prinsip ini adalah setiap klien bersifat unik atau berbeda satu sama lainnya, dan berarti yang menjadi fokus sasaran bantuan adalah klien, meskipun pelayanan bimbingannya menggunakan teknik kelompok. Yang ketiga yaitu bimbingan dan konseling menekankan hal yang positif. Dalam kenyataannya masih ada klien yang
berpikir negatif terhadap bimbingan dan konseling. Karena sebenarnya bimbingan dan konseling merupakan proses untuk membangun pandangan yang positif diri sendiri. Yang keempat, bimbingan konseling merupakan usaha bersama karena tidak hanya tugas konselor, tapi juga tugas guru-guru dan kepala sekolah dengan peran masing-masing. Yang kelima, bimbingan diarahkan membantu klien agar dapat melakukan pilihan dan mengambil keputusan. Memiliki peran untuk memberikan informasi dan nasihat kepada klien dalam mengambil keputusan. Yang keenam, bimbingan dan konseling berlangsung dalam setting atau adegan kehidupan. Bidang pelayanan bimbingan memiliki sifat multi aspek, yaitu meliputi aspek pribadi, sosial, pendidikan, dan pekerjaan. Materi selanjutnya yaitu asas. Asas layanan BK meliputi 1. Asas kerahasiaan. Yang selanjutnya adalah program layanan BK. 4 bidang layanan bimbingan dan konseling secara umum. Tujuan daripada adanya bantuan layanan bimbingan dan konseling adalah upaya untuk membantu siswa guna menemukan pribadinya dan memahami potensi yang terdapat dalam dirinya sebagai modal untuk mengembangkan diri. Bimbingan dan konseling, kemudian 4 bidang bimbingan semestinya menjadi program kerja bagi kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Misalnya, A. Bimbingan pribadi, B. Bimbingan sosial, C. Bimbingan belajar, dan D. Bimbingan karir. Untuk masing-masing bidang tersebut digunakan bagi setiap siswa baik SD, SLTP, SMU atau SMK, yang mana semua dijelaskan butir-butir materi pokok dan bidang-bidang bimbingan khusus bagi SMU atau SMK saja, sebagaimana tertera pada daftar berikut. 1. Bidang pribadi. Pada bidang bimbingan pribadi ini berguna untuk membantu siswa dalam menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan sehat jasmani dan rohaninya. Seperti A. Pemantapan sikap dan adanya pembiasaan serta pengembangan wawasan atau pengetahuan dalam beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berikutnya B. Pemantapan pemahaman tentang kekuatan diri serta mengembangkan guna kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur kreatif dan produktif, baik di dalam kehidupan sehari-hari ataupun untuk perannya di masa yang akan datang. C. Pemantapan pemahaman tentang kekurangan ataupun bahkan kelemahan diri dan menemukan usaha untuk menanggulanginya. D. Pemantapan tentang kemampuan dalam mengambil sebuah keputusan. E. Pemantapan kemampuan untuk mengarahkan diri yang sesuai dengan keputusan yang telah diambil. F. Pemantapan pada perencanaan dan penyelenggaraan hidup sehat baik secara rohani dan jasmani. Yang kedua yaitu bidang sosial, seperti A. Pemantapan kemampuan secara berkomunikasi baik melalui ragam lisan ataupun tulisan secara efektif. B. Pemantapan kemampuan menerima dan menyampaikan sebuah pendapat dan berargumentasi secara dinamis, kreatif, dan produktif. C. Pemahaman kemampuan bertingkah laku dan menjalin hubungan sosial baik di rumah, sekolah, maupun di dalam masyarakat luas dengan menunjukkan tinggi tata krama, sopan santun, serta nilai-nilai agama, adat, hukum, ilmu, dan kebiasaan yang berlaku. D. Pemantapan hubungan yang dinamis, harmonis, dan produktif dengan teman sebaya di sekolah ataupun di masyarakat. E. Pemantapan pemahaman kondisi dan peraturan sekolah serta cara pelaksanaannya secara dinamis dan bertanggung jawab. F. Orientasi tentang hidup berkeluarga. G. Bidang bimbingan belajar. Dalam bidang ini dapat membantu siswa untuk mengembangkan
mengembangkan diri, sikap, dan kebiasaan belajar, serta dapat menguasai pengetahuan dan keterampilan, serta adanya persiapan untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi. Bimbingan belajar sendiri dapat diartikan sebuah bimbingan yang mana dalam hal ini bisa menemukan cara belajar yang tepat dalam pemilihan program studi yang sesuai. Adapun pokok-pokok bidang bimbingan belajar dapat dirinci sebagai di bawah ini. 1. Pemantapan sikap dan pembiasaan belajar yang efektif dan efisien serta produktif, baik dalam mencari informasi dan berbagai sumber belajar, bersikap terhadap guru dan narasumber, mengerjakan tugas, mengembangkan keterampilan, dan menjalani program penilaian. 2. Pemantapan sistem belajar dan berlatih baik secara mandiri ataupun kelompok. Pemantapan penguasaan materi belajar di sekolah dan sesuai dengan perkembangan ilmu dan kesenian. 4. Pemantapan pemahaman dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial, dan budaya yang terdapat di lingkungan sekitar dan masyarakat untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dan pengembangan diri. 5. Orientasi belajar di perguruan tinggi. Bidang bimbingan karir. Pada bidang bimbingan karir ini dapat membantu siswa dalam merencanakan dan mengembangkan masa depan karir. Adapun bidang ini adalah sebagai berikut. 1. Pemantapan pemahaman diri yang berkenan dengan kecenderungan karir yang akan dikembangkan. 2. Pemantapan orientasi dan informasi karir terlebih pada bidang karir yang dikembangkan. 3. Orientasi dan informasi terhadap dunia kerja dan usaha memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup. Yang keempat, orientasi dan informasi terhadap pendidikan yang lebih tinggi, terlebih pada karir yang dikembangkan. Selanjutnya, jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Selain keempat bidang bimbingan dan konseling, seorang guru BK perlu menguasai jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling, sehingga bimbingan dan konseling di sekolah dapat diberikan kepada siswa dengan efektif. Adapun layanan bimbingan konseling yaitu 1. Layanan orientasi merupakan layanan yang diselenggarakan oleh bimbingan dan konseling di sekolah untuk memperkenalkan kehidupan baru siswa di lingkungan sekolah yang baru. Biasanya layanan orientasi ini diberikan dalam masa orientasi sekolah bagi siswa baru pada awal tahun ajaran sebelum proses belajar mengajar dimulai. Adapun tujuan pemberian layanan orientasi ini adalah untuk memperkenalkan siswa mengenai kehidupan sekolah yang baru dimasuki, termasuk di dalamnya lingkungan sekolah. Hal ini menjadi peta atau kompas bagi siswa baru selama menempuh pendidikan di sekolah tersebut. Kedua, layanan informasi. Layanan informasi merupakan layanan yang diberikan oleh guru BK kepada siswa terkait dengan informasi-informasi yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Informasi yang ada di sekolah yakni mengenai tata cara atau aturan dalam sekolah dan kegiatan-kegiatan di sekolah. Sedangkan informasi di luar sekolah terkait dengan kehidupan di masyarakat, isu-isu terkini tentang situasi sosial yang ada, informasi dunia kerja dan karir. Layanan penempatan dan penyaluran merupakan layanan komunikatif antara guru BK dengan siswa sehubungan dengan minat, bakat, dan pemilihan karir yang berujung pada masa depan siswa. Berbagai informasi mengenai pemilihan jurusan di SMA atau SMK dapat diberikan oleh guru BK. Demikian pula mengenai informasi perguruan tinggi dan dunia kerja. Selanjutnya, layanan bimbingan belajar. Layanan bimbingan belajar merupakan layanan yang diberikan oleh guru BK yang berkaitan dengan kegiatan belajar siswa. Guru BK dapat memberikan bimbingan pada siswa mengenai teknik belajar yang efektif, cara membaca cepat, dan mengisi waktu luang. Selanjutnya, layanan konseling perorangan. Layanan konseling perorangan merupakan
layanan yang diberikan kepada setiap individu berdasarkan data ataupun kerelaan siswa untuk hadir bersama guru pembimbing atau konselor dalam wawancara tatap muka guna membantu siswa yang ada dalam permasalahan untuk mengenal apa yang menjadi masalahnya, kekuatan dirinya untuk mencari solusi atas setiap masalahnya. Melalui layanan ini, siswa dapat memiliki kelegaan pada fungsi kejiwaannya sehingga dapat tetap fokus pada sekolahnya dan memperoleh hasil belajar dan prestasi maksimal. Selanjutnya, layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok adalah layanan yang membahas topik-topik berkenaan dengan perlunya mengambil keputusan untuk berbagai hal yang penting secara berkelompok. Layanan konseling kelompok merupakan layanan yang diberikan guna mengentas masalah-masalah yang identik yang dialami oleh beberapa siswa, sehingga melalui layanan konseling kelompok ini dengan bantuan konselor peserta didik yang mengalami masalah yang sama tersebut dapat saling memberikan masukan untuk memperoleh jalan keluar atau solusi.